Halo, ketemu lagi sama saya Adi dari Habis Performance. Kali ini kita mau bahas sedikit mengenai karburator yang banyak beredar di kita, yang biasanya normalnya dipakai oleh motor-motor di Indonesia. Ada beberapa tipe, tapi tipe yang utama adalah karburator dengan vakum atau CV, Constant Velocity Carb. Ini biasa banyak dipakai di motor-motor yang ya lumayan agak baru lah ya, cuman masih karbu. Salah satunya ini CV, dan yang kedua ada karburator konvensional atau karburator direct escape langsung. Perbedaannya apa sih? Ya jelas beda ya. Kalau karburator konvensional itu dia escape-nya bergerak berdasarkan tarikan kabel secara langsung. Jadi escape-nya itu ngebuka dan nutup sesuai dengan tarikan gas, karena dia escape-nya langsung atau direct. Dan kalau yang untuk CV, Constant Velocity ini, dia escape-nya bergerak berdasarkan sedotan vakum dari mesin. Jadi butterfly-nya dia akan membuka, ini butterfly-nya, dia akan membuka sesuai dengan tarikan gas, tapi si escape-nya ini belum naik. Nah, escape-nya ini akan naik kalau dia ada udara masuk dari sini. Dia udara nyedot dari sini, dia karbunya, butterfly-nya ngebuka, dan escape-nya naik. Jadi dia bekerja berdasarkan kevakuman mesin. Kalau ngomong irit atau boros, jelas yang CV jauh lebih irit daripada karbu konvensional. Makanya kenapa di beberapa edisi motor terakhir sebelum zamannya injeksi, kebanyakan motor menggunakan karburator vakum. Nah, sebenarnya tipe apa aja sih yang biasa beredar di kita, yang banyak beredar dan umum digunakan biasanya ya? Karena ada juga beberapa karburator yang sangat tidak umum untuk digunakan, terutama kalau misalnya kecuali untuk pemakaian balap. Yang pertama udah pasti jelas, ini karburator konvensional dengan bentuk seperti ini. Biasanya kita banyaknya pakainya Keihin, ini PE atau yang bentuk-bentuk seperti itu PE sama PWL. Dia bentuk-bentuknya seperti ini. Kita lihat bentuknya standar seperti ini. Ini PE. Kebetulan ini PE berapa ya? Ini PE 26 kalau nggak salah. Dan ya ini karbu vakum normal, karbu vakum biasa. Dan yang ketiga ini ada karbu konvensional tapi dengan akselerator pump atau pompa bensinnya nyemprot. Jadi ini dulu kalau ini dipakai sama Tiger dulu karbunya seperti ini. Jadi dia ada akselerator pumpnya. Nah, kita lihat di sini. Ini di sini dia ada pompa. Jadi kalau misalnya digas, nah pada saat digas dibuka, ini akselerator pumpnya akan bekerja. Dia akan ke bawah, dan bensinnya dari sini nyemprot langsung ke lubang isap. Jadi ini jauh lebih responsif. Cuman kelemahannya dia bentuknya jauh lebih besar, lebih berat, dan juga pasti agak sedikit lebih boros karena bensinnya harus mancur, karena harus nyemprot keluar. Ini banyak dulu dipakai di Tiger, standarnya seperti ini. Kalau yang CV ini mereka banyaknya biasanya di motor-motor Matic sih ya, sebagian motor Matic, bahkan motor sport juga, Scorpio pakai CV, Thunder 250 pakai CV, terus Pulsar pakai CV semuanya. Rata-rata yang agak kekinian motornya pasti pakai CV. Kalau yang masih motor konvensional banget, dia pasti pakainya karbu jenis ini, karena jauh lebih murah. Dari segi harga, karbu CV sama karbu konvensional biasa sedikit lebih mahal karbu CV. Cuman
banyak kelemahan dari karbu CV ini sebenarnya. Kenapa? Salah satunya yang paling sering adalah kalau kita nggak pakai filter atau filternya udah jelek, itu biasanya banyak debu dan kotoran masuk, itu masuk langsung ke karet membran. Nah, kalau karet membrannya ini sobek, karbunya pasti ngaco. Mungkin dia nggak bisa idle atau rumble, atau begitu digas lemot, ada jeda dulu, atau kadang berbet, bisa macam-macam. Kenapa? Karena skepnya itu bergerak berdasarkan tarikan dari vakum karet tersebut. Jadi kalau karet vakumnya ada bocor, itu pasti pergerakan skepnya akan terganggu, bisa telat, atau bahkan ada beberapa kasus dia setelah ngebuka nggak balik lagi, nyangkut. Beberapa kelemahannya. Dan ya kalau kelemahan ini udah pasti dia jauh lebih boros daripada ini ya. Cuman kalau dari segi responsif, yang karbu konvensional biasa ini jauh lebih responsif. Oke. Nah, ini ada karbu yang bentuknya aneh. Ini jarang banget dipakai di kita dan nggak ada yang pakai sih kalau harian, jarang banget ya. Karena ini kebutuhannya biasanya untuk balap. Ini namanya downdraft carb atau karbu downdraft. Ini kebetulan tipenya dia masuknya sih kalau dari skepnya ngelihatnya PWK ya, tapi PWK-nya downdraft. Ini produk ini biasanya dulu pertama kali dikeluarkan kalau nggak salah sama Yoshimura yang bentuknya persis seperti ini. Ini dulu Yoshimura yang pertama kali. Dia udah ada include velocity stack. Kenapa posisinya seperti ini? Karena dia mengejar intake manifoldnya miring. Jadi untuk mesin-mesin tidur ini enak banget. Cuman kalau untuk mesin berdiri berarti dia mesin berdiri yang memang sudah intake-nya downdraft. Kalau intake-nya nggak downdraft ya percuma. Buat apa dipasangin, nanti dia begini posisinya, malah nggak efektif. Nah ini bowlnya sendiri miring. Ini supaya bensinnya nggak tumpah. Kalau dibikin miring gini kan bensinnya nanti tumpah masuk ke dalam mesin. Nah kalau dengan bowl gini dia nggak tumpah, nggak masuk ke dalam. Cuman kelemahannya karena begini nyetingnya susah. Susahnya pakai banget, harus benar-benar sabar. Tapi hasilnya jauh lebih enak daripada semua yang ada di sini. Sebenarnya masih banyak beberapa karburator lagi yang apa istilahnya beredar di kita. Ada PWK, PWL, PE, PJ, itu produk-produk Keihin. Kalau Mikuni ada TMX, TMR, TM, dan lain sebagainya. Cuman mereka biasanya dipakai hanya untuk kebutuhan balap, karena kalau untuk harian nggak cocok ya, bukan nggak cocok, ya kurang enak lah, karena settingnya ke satu susah, kedua bensinnya juga boros banget. Nah gitu aja beberapa karbu yang banyak beredar di kita. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan yang paling penting itu ya, subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Nanti kita mau bahas apa ya, di next video kita bikin apakah kita perlu memperbesar karbu, mengganti karbu standar dengan karbu lebih besar, kelebihan dan kekurangannya apa. Oke, nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Stay safe terus di jalan. Jangan lupa kalau naik motor selalu pakai helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.